Pasal ke-136. Andai kata bumi ini dipenuhi dengan biji sawi, kemudian ada seekor burung, tiap orang pasti siapapun dia itu akan pergi ke neraka. Syahdan di tempat yang terkutuk itulah berdiam orang-orang kafir buat selama-lamanya. Andai kata bumi ini dipenuhi dengan biji-biji sawi, kemudian ada seekor burung yang mengambil sebutir daripadanya tiap 100 tahun, hingga kesudahan alam, niscaya akan gembiralah orang-orang kafir itu jika mereka diberi kesempatan masuk surga setelah itu. Akan tetapi mereka tidak mempunyai harapan seperti itu, karena siksaan mereka itu tidak berkesudahan. Karena mereka tadinya tidak mau membatasi dirinya dalam perbuatan dosa demi kecintaannya kepada Allah. Adapun kaum yang beriman, maka akan terhiburlah mereka karena siksaan mereka mempunyai kesudahan. Maka terperanjatlah para murid dikala mereka mendengar demikian itu. Kemudian mereka berkata, "Adakah kaum yang beriman itu juga pergi ke neraka?" Yesus menjawab, "Tiap orang pasti, siapapun dia itu, akan pergi ke neraka. Akan tetapi tiada syak bagi mereka bahwa para orang suci dan nabi-nabi Allah akan pergi ke sana hanya untuk menyaksikan, tidak untuk menjalani siksaan. Sedang orang-orang yang soleh tiada akan mengalami kecuali hanya ketakutan saja. Dan apa yang harus kukatakan? Bahwa sesungguhnya Rasul Allah sendiri pun akan pergi ke sana untuk menyaksikan keadilan Allah. Lalu menggeletarlah neraka itu dengan kehadirannya. Dan oleh karena dia itu berbadan seperti manusia, maka dihentikannya lah siksaan atas tiap yang berbadan manusia dari mereka yang telah dipastikan mendapat siksaan, hingga mereka akan tinggal tanpa siksaan selama Rasul Allah berada di sana untuk melihat neraka. Akan tetapi dia tiada tinggal di sana kecuali sekejap mata. Dan sebenarnya Allah berbuat demikian itu agar tiap makhluk mengetahui bahwa ia mendapat manfaat dari Rasul Allah. Dan manakala ia pergi ke sana, menjerit-jeritlah setan itu berusaha untuk bersembunyi di bawah bara yang menyala-nyala itu. Dan satu sama lain mengatakan, "Larilah, larilah, karena musuh kita Muhammad telah datang." Apabila setan, iblis mendengar itu, maka ia menampar mukanya dengan kedua tangannya sambil mengatakan, "Terpaksalah kukatakan bahwa dia itu lebih mulia daripadaku, dan ini semua dikerjakan hanya karena kezaliman belaka." Adapun yang menyangkut kaum mukmin yang mempunyai 72 derajat, beserta penghuni kedua tingkat yang lain yang mempunyai iman tanpa amal soleh, sedang yang lain merasa gembira dengan kejahatan, maka mereka sekalian akan tinggal di neraka 70.000 tahun. Dan selewatnya tahun-tahun itu, akan datanglah malaikat Jibril ke neraka dan mendengarkan mereka berkata, "Ya Muhammad, di manakah janjimu kepada kita bahwa barang siapa yang menganut agamamu, maka ia tidak akan tinggal di neraka buat selama-lamanya?" Lalu kembalilah malaikat Allah itu ke surga, dan setelah ia mendekat Rasul Allah, dengan hormat ia menceritakan kepadanya akan apa yang telah didengarnya. Maka di saat itu Rasul Allah memohon kepada Allah. Katanya, "Allahku dan Tuhanku, ingatlah janjimu kepadaku. Aku hambamu, bahwa mereka yang telah menerima agamaku tiada akan tinggal di neraka buat selama-lamanya." Kemudian Allah menjawab, "Mohonlah wahai Khalilku apa yang engkau inginkan, karena aku akan menganugerahkan kepadamu segala yang kamu minta." Pasal ke-137. Rasul Allah memohon kepada Allah. Maka di saat itu Rasul Allah memohon, "Ya Tuhan, ada di antara kaum mukmin yang telah tinggal di neraka 70.000 tahun. Di manakah rahmatmu, wahai Tuhan? Hamba bermohon kepadamu agar engkau lepaskan mereka dari siksaan-siksaan yang pedih itu." Maka di saat itu Allah memerintahkan keempat malaikat yang terdekat kepadanya, yaitu Jibril, Mikail, Rufail, dan Uril, agar mereka pergi ke neraka dan mengeluarkan tiap orang yang menganut agama Rasulnya, lalu memimpin mereka ke surga.
Dan itulah yang akan dikerjakan oleh mereka. Dan akan menjadi begitu penting agama Rasul Allah itu, sehingga setiap yang beriman kepadanya akan masuk surga setelah mengalami siksaan yang telah kusebut tadi. Kendati pun ia tidak berbuat amal yang saleh, karena ia mati atas agamanya. Pasal ke-138. Hama-hama menghabiskan hasil bumi, para penduduk bermusyawarah untuk mengangkat Yesus menjadi raja atas mereka. Syahdan ketika fajar telah menyingsing, datanglah segenap penduduk kota, lelaki, perempuan, dan kanak-kanak menuju ke rumah di mana Yesus beserta murid-muridnya berada di dalamnya. Kemudian mereka memohon kepadanya. Kata mereka, "Wahai Tuan, kasihanilah kami, karena hama-hama pada tahun ini telah menghabiskan hasil bumi kami, sehingga dalam tahun ini kami tidak mendapatkan roti di negeri kami." Yesus menjawab, "Ketakutan apa yang kamu sedang derita itu? Tidakkah kamu ketahui bahwa Elia, khadim Allah itu, tidak melihat roti 3 tahun di waktu penindasan Ahab kepadanya? Dia hanya makan sayuran-sayuran dan buah-buahan di padang pasir. Juga bapak kita Daud, Nabi Allah, hidup selama 2 tahun dengan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran, dikala ia ditindas oleh Saul, sehingga ia tiada merasakan roti kecuali 2 kali." Khalayak ramai itu menjawab, "Mereka itu, wahai Tuan, adalah nabi-nabi Allah. Mereka makan dari kesenangan rohaniah. Dari itu mereka tahan menderita akan segala sesuatu. Akan tetapi, apakah yang akan menimpa anak-anak kecil ini?" Sambil mereka memperlihatkan banyak anak-anak mereka. Di saat itu, Yesus mengasihani penderitaan mereka. Kemudian ia berkata, "Tinggal berapakah lagi musim panen itu?" Mereka menjawab, 20 hari. Lalu Yesus mengatakan, "Kita dalam waktu 20 hari ini harus tekun berpuasa dan sembahyang, agar supaya Allah merahmati kamu. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa Allah telah menimpakan paceklik ini, karena disinilah mulai timbul kegilaan manusia dan dosa Israel, di saat mana mereka mengatakan bahwa aku ini adalah Allah dan anak Allah." Lalu setelah mereka berpuasa 19 hari, maka pada hari yang ke-20 mereka melihat ladang-ladang dan bukit-bukit semuanya tertutup oleh gandum yang kering. Kemudian mereka buru-buru pergi ke Yesus dan menceritakan segala sesuatu kepadanya. Dan setelah Yesus mendengar itu, bersyukurlah ia kepada Allah. Katanya, "Pergilah wahai saudara-saudara, kemudian kumpulkanlah roti yang telah dikaruniakan kepadamu oleh Allah." Lalu dikumpulkan oleh mereka jumlah yang besar dari gandum, sehingga mereka tidak mengetahui di mana gandum itu harus ditempatkan. Hal itu merupakan suatu sebab bagi kemakmuran di Israel. Kemudian para penduduk bermusyawarah untuk mengangkat Yesus menjadi raja atas mereka. Dan ketika ia mengetahui hal itu, ia melarikan diri dari mereka. Karena itu, para murid berdaya upaya mencari-cari dia selama 15 hari.